Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Gemar pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca pada kitab Injil Yohanes, pasal 4 ayat ke-46 sampai 54. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan membawa kabar bahwa anaknya telah hidup. Ia berkata kepadanya, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan sesuatu, yaitu tentang iman percaya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa ada seorang pegawai istana yang mempunyai seorang anak, dan anaknya itu sedang sakit, bahkan sakit parah, dan ia hampir mati. Nah, ketika seorang pegawai itu mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia datang menemui Tuhan Yesus dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak itu. Sebab anaknya hampir mati. Nah, ditekankan lagi di sini bahwa anak itu sedang sakit dan hampir mati. Lalu Tuhan berkata kepada seorang pegawai itu, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Nah, pada ayat ini saya mau menggarisbawahi bahwa ketika saya merenungkannya, saya berpikir bahwa seorang pegawai istana ini adalah seseorang yang sama. Maksudnya seseorang yang sama adalah sama seperti saya, bahkan beberapa di antara kita, yang mana ketika kita nggak melihat, nggak menyaksikan mujizat Tuhan dalam hidup kita nggak akan pernah bisa mengatakan kalau Tuhan Yesus yang baik. Kita nggak akan pernah bisa mengatakan kalau Tuhan Yesus itu Allah yang selalu menyertai ketika penyertaan Tuhan Yesus tidak sempurna dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa seorang pegawai istana di Kapernaum ini merupakan seseorang yang sama seperti kita. Kemudian lanjut, di sini Tuhan berkata kepada seorang pegawai istana ini, "Pergilah, anakmu hidup." Secara logika, mungkin seorang pegawai istana ini nggak percaya, nggak langsung, apa iya langsung dengan Tuhan Yesus berkata demikian, apakah anaknya akan sembuh? Tapi di dalam Alkitab ini pegawai istana itu langsung pergi, langsung percaya sama perkataannya Tuhan Yesus, dan ingin menyaksikan langsung apakah anaknya sudah sembuh. Nah, ketika di tengah-tengah jalan terjadi mujizat, bahwa hamba-hamba
seorang pegawai istana ini datang menemuinya dan ngasih berita kalau anaknya itu sudah sembuh. Di cross check lah lagi sama seorang pegawai istana ini, kapan sembuhnya? Lalu hamba-hambanya berkata kalau kemarin siang pukul 1 demamnya hilang, sakitnya sembuh, anaknya sembuh. Ketika seorang hamba-hamba itu mengatakan hal seperti itu, teringatlah seorang pegawai ini akan kata-kata yang dikatakan sama Tuhan Yesus kalau anaknya hidup. Nah, di sini sesuatu yang ingin disampaikan kepada setiap kita pagi hari ini adalah iman percaya yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa kepercayaan, bahwa iman itu bukan sesuatu yang instan, yang langsung. Tetapi iman adalah, kepercayaan adalah sesuatu yang perlu dibangun dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan yang intim kembali sama Tuhan. Kita membangun hubungan doa kita. Kita membaca Alkitab. Kita lakukan penyembahan, fellowship di rumah. Kita dengarkan lagu-lagu rohani. Ketika kita sudah melakukan hal itu, saya percaya iman kita akan semakin bertumbuh setiap harinya. Saya percaya ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin saat teduh, ketika kita suka berfellowship, kita suka menyembah sama Tuhan, saya percaya apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan pernah berpikir ya apa ya carae. Saya percaya ketika kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, Tuhan pasti sudah sediakan jalan keluarnya untuk setiap kita. Saya percaya Tuhan pasti sudah kasih rencana yang terbaik buat kita, bukan rencana kecelakaan, bukan rencana kegagalan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk kita kembali membangun hubungan intim kita sama Tuhan. Karena apa? Karena iman, kepercayaan itu bukan sesuatu yang instan, tapi sesuatu yang perlu dibangun, perlu dilatih dari sekarang. Mari sama-sama kita belajar. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat dalam Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh sama Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini semoga dapat boleh memberkati kita semua yang mendengarkan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan singkat yang indah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh meteraikan dan tanamkan dalam hati kami. Dan biarlah renungan singkat ini Tuhan dapat boleh semakin hari semakin menguatkan kami Tuhan. Dapat boleh semakin membuat kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas, jaga lindungi kami, sertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati, supaya Tuhan semuanya yang kami lakukan dapat boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.